Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari laporan keuangan, yaitu laporan neraca perusahaan jasa yang akan Anda ikuti. Sebelum Anda mengikuti, jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Sekarang kita lanjutkan ke neraca atau yang disebut dengan balance sheet. Neraca itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu usaha atau perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, biasanya akhir tahun, yang menunjukkan posisi kondisi harta atau aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal pada akhir periode tersebut. Perlu diketahui bahwa pembuatan neraca ini menunjukkan bahwa kondisi akun-akun di dalam neraca itu yang meliputi HUM tadi itu adalah sifatnya real, kenyataan. Real artinya bahwa data-data yang ada di neraca tersebut adalah data-data selama perusahaan itu berdiri sampai saat terakhir laporan itu dibuat. Oke, sekarang kita fokus ke kertas kerja kembali. Nah, di dalam kertas kerja ini, kolom mana yang akan disusun ke dalam neraca? Yaitu kolom ini, kolom neraca. Saya fokuskan. Nah, oke, sekarang kita mulai. Dalam kertas kerja yang kita lihat adalah di kolom neraca. Oke, tak besarkan dikit. Nah, apa saja yang masuk ke dalam neraca? Itu terbagi dari dua. Yang sebelah kiri ini yang termasuk kelompok harta. Ya, sebelah kiri ini termasuk harta. Apa saja? Kas, perlengkapan kantor, peralatan kantor. Nih, perlengkapan kantor, peralatan kantor. Kemudian belum, bukan ini, bukan, piutang, bunga, terus ada sewa kantor dibayar di muka. Ini. Nah, ini yang saya blok hitam itu adalah yang termasuk harta. Harta terbagi dua, yaitu harta lancar atau aset lancar dan harta tetap atau aset tetap. Ada satu lagi yang termasuk kelompok harta tetapi lawan dari aset tetap, yaitu kalau di sini peralatan kantor, di sini maka lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, ini merupakan kelompok harta tapi merupakan pengurang atau lawan dari aktiva atau harta di atasnya. Tuh. Sekarang aset-aset tersebut kita masukkan ke dalam kolom neraca. Seperti yang saya sampaikan, jangan lupa nama perusahaan atau judulnya ini kita tulis sebagai judul suatu perusahaan dalam pembuatan laporan. Baik, kalau neraca berarti ditulis neraca, kalau laba rugi ya laba rugi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, kalau neraca itu biasanya dibuat per 31 Desember. Namun kalau laporan laba rugi ini biasanya periode, itu bedanya. Ya, kita lanjut. Akun-akun yang kita masukkan tadi antara lain yang dimasukkan di kelompok aktiva atau harta itu yang pertama meliputi
kas 186.500. Yang kedua yaitu perlengkapan kantor 2 juta. Yang ketiga itu adalah piutang bunga 750.000. Dan yang terakhir untuk aset lancar adalah sewa dibayar di muka 3.750.000. Neraca yang kita buat saya lupa, kalau bentuknya sebelah kiri dan sebelah kanan gini, bentuknya disebut skontro atau sebelah menyebelah, atau kata lain dalam bentuk T. Apapun namanya, kalau sebelah kiri dan sebelah kanan dipisah, itu namanya bentuk skontro. Saya lanjutkan. Dari kas perlengkapan kantor dan piutang bunga serta sewa dibayar di muka yang merupakan aset lancar ini, maka dijumlahkan. Jumlahnya disebut dengan jumlah aset lancar. Berapa? 193 juta. Penjumlahan dari sini. Ya, kita masuki ke aset tetap. Apa saja aset tetap ini? Langsung saja saya masukkan, yaitu yang pertama peralatan kantor 240 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor 24 juta. Ini adalah dikurangi atau min, sehingga jumlah dari aset tetap setelah itu tadi dikurangi maka menjadi 216 juta. Ya, ini disebut harga perolehan, ini disebut penyusutan atau akumulasi penyusutannya, ini disebut 216 juta ini adalah harga atau nilai buku. Tuh. Nilai bukunya 216 juta yang merupakan jumlah aset tetap, karena aset tetap yang lain tidak ada. Tidak ada tanah, tidak ada gedung, tidak ada kantor, tidak ada gudang, tidak ada kendaraan. Yang ada hanya kebetulan di sini peralatan kantor. Perlu diketahui juga akumulasi penyusutan ini mengikuti persis di bawah dari apa yang disusutkan. Tuh, jangan lupa. Nah, dari 193 juta ini ditambah dengan 216 juta ini, maka ditemukanlah jumlah asetnya, yaitu sebesar 409 juta rupiah. Itu sisi aset atau aktiva. Sekarang sisi pasifa atau kewajiban dan ekuitas itu meliputi apa saja, yaitu kita fokus ke sini lagi, kertas kerja. Oke. Yang masuk itu adalah ini kelompok apa? Kelompok pasifa, yaitu kewajiban dan modal. Apa saja yang dimasukkan? Yang pertama, utang usaha 40 juta atau 40.000, utang bank 50 juta. Kemudian modal Renaldi 300 juta. Briefing nggak usah dimasukkan karena ini sudah dihitung di dalam laporan perubahan ekuitas. Karena sudah diperhitungkan dalam laporan perubahan ekuitas, maka ini tidak usah dimasukkan lagi. Nah, yang perlu jadi catatan juga untuk modal Tuan Renaldi ini angkanya ini bukan 300 juta lagi karena ini merupakan modal awal. Nah, kalau begitu modal Tuan Renaldi berapa, Pak? Modal Tuan Renaldi yang kita masukkan adalah yang 316.500.000, bukan 300 juta lagi. Bisa dipahami ya? Berapa? 316.500. Oke, saya lanjutkan.
Selain modal Tuan Renaldi, yang kita masukkan adalah ini, utang gaji sebesar 2.500.000. Tuh. Mari kita masukkan bersama-sama. Kita lihat di neraca sebelah pasifa atau kewajiban dan ekuitas, kita masukkan pertama nih, utang usaha sama utang gaji sebesar 40 juta dan 2.500.000. Ini dalam ribuan rupiah ya. Yang kedua adalah kewajiban jumlahnya. Saya ulang, ini adalah jumlahnya. Yaitu kalau kita jumlahkan 42.500.000, yaitu ini tambah ini 42.500.000. Kemudian kewajiban yang lain ada yang disebut dengan kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Utang jangka panjang di sini ada satu, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 50 juta berupa utang bank. Tuh. Karena utang bank itu tidak utang jangka panjang itu hanya utang bank saja, tidak ada utang yang lain, maka ini tidak usah dijumlahkan, cukup 50 juta ini. Kemudian yang kedua adalah ekuitas. Ekuitas atau modal, seperti yang saya sampaikan tadi, maka modal atau ekuitas yang dimasukkan adalah yang modal akhir. Dalam laporan perubahan modal, jelas 316.500.000 kita masukkan di sini. Oke. Sehingga 1, saya ulang, 1, 2 kewajiban jangka panjang dan ekuitas ini dijumlahkan, maka jumlahnya besar, yaitu 409 juta rupiah. Apa 409 juta rupiah ini? Jumlah kewajiban dan ekuitas atau jumlah pasifa. Perlu diketahui kalau di sini tidak sama, sebelah kanan dan kiri ini tidak sama, maka perhitungan kalian salah. Tuh, karena itu harus sama atau seimbang. Nah, ini neraca ini adalah bentuk neraca skontro. Nah, sekarang bagaimana untuk neraca yang berbentuk stafel? Kita bahas sekarang. Sekarang kita lanjutkan, yaitu bagaimana neraca itu kalau disusun dalam bentuk stafel. Stafel itu artinya laporan atas dan bawah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini yang di atas, kemudian kelompok ini yang di bawahnya. Kita praktekkan. Mudah. Pertama, kita lihat CV Jaya Transport dan seterusnya. Ini judulnya, kita copy paste ke sini. Setelah ini selesai, yang kedua, maka yang saya blok ini, saya ulang, yang saya blok ini itu kita pindahkan ke sini. Nah, yang saya blok tadi ini kita pindahkan ke sini. Ini kelompok aset sampai jumlahnya. Sekarang kelompok yang di sebelah kanan kita pindahkan atau kita copy paste ke sini, yaitu di bawahnya. Nah, ini jadilah yang disebut neraca itu dalam bentuk stafel. Perbedaannya gimana? Hanya atas bawah saja. Yang jumlah aset yang di sini, ya, itu di atas nih. Nah, ini. Sedangkan yang di sini itu di bawahnya.
Nih. Nah, sehingga jumlahnya tetap sama. Saya bloknya yang jumlah ini. Nah, jumlah ini dan jumlah ini tetap sama. Nah, saya asup. Gitu ya, kira-kira untuk penjelasan saya yang model atau metode Staffel. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.